Selamat berjumpa lagi di kelas video. Kami sudah membuat beberapa pelajaran mengenai jajan-jajan tradisional Indonesia. Ternyata pelajaran-pelajaran tersebut mendapatkan sambutan yang menggembirakan dari peminat-peminat. Memang jajan tradisional Indonesia tidak pernah membosankan. Selalu banyak penggemarnya. Karena selain dapat dipakai sebagai camilan di rumah, di pesta-pesta pun jajan tradisional Indonesia sering juga disajikan sebagai dessert atau penutup makan. Hari ini saya akan mengajarkan membuat jajan tradisional Indonesia seri ke-8 yang semuanya menggunakan bahan dari tepung beras, tidak sulit membuatnya. Perhatikan peragaan saya dengan seksama. Ambillah resep Anda dalam paket kelas video. Selamat mengikuti dan segera akan saya mulai. Jajan tradisional ini sekarang mempergunakan tepung beras bahan utamanya. Jadi tepung beras beli jadi saja, terserah mereknya. Nah, di samping itu tentu biasanya banyak dipergunakan santan, yaitu di kelapa yang tua diperes santannya, diambil. Ada juga kelapa muda ini, setengah tua, artinya bukan kelapa setengah tua yang diparut. Kalau untuk santan, kelapa tua, ini setengah tua untuk diparut. Ada juga degan atau kelapa muda sekali untuk dikerok, diambil isinya. Di samping itu ada tambahan lagi pisang raja atau pisang tanduk yang biasa dipergunakan, atau nangka untuk pengharum. Nah, untuk rasa dipakai juga talas, memang talas ini enak. Dan juga ada untuk warna hijau, yaitu suji dan pandan, wangi juga. Dan pakai daun jeruk purut, juga ini bagus, daun jeruk purut untuk rasanya wangi. Dan beberapa juga pakai serai. Ada juga yang pakai labu siam atau pepaya muda, juga enak, tapi dicampur dengan ayam. Jadi untuk pisang, namanya pisang ayam, dan pakai pepaya muda. Tapi kalau pepaya muda agak sulit, labu siam juga bisa dipergunakan, enak. Banyak juga di samping gula pasir dipakai gula merah, khas untuk jajan tradisional pakai gula merah ya. Nah, pengganti pandan atau suji bisa pakai pandan pasta hijaunya. Dipergunakan daun pisang tua macam ini atau daun pisang muda dengan biting. Nah, untuk suji supaya warnanya hijau pandan dipergunakan kapur sirih. Ada salah satu pakai cetakan ini petulun yang diisi. Nah, nanti yang dipergunakan satu-satu sebentar. Sekarang membuat adonan dasar untuk beberapa macam kue. Nah, bahan dipergunakan yaitu tepung beras, garam sedikit, santan, dan pandan. Ini pandannya kita sobek-sobek biar wangi ya. Nah, ini diginiin aja, ikat simpul, taruh di sini. Kemudian ini tepung beras,
kita tuang sini semuanya. Kemudian beri garam sedikit supaya santannya nanti rasa gurih. Garam sedikit ya. Kemudian diberi santan. Aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata tidak berbiji-biji, udah bagus, dimasak. Dimasak sampai mengental. Nih kita lihat dulu ini sebentar masih biji-biji. Setelah halus tidak berbiji-biji, dimasak dari sini. Kita masak sampai mengental ya. Terus dimasak dulu sebentar. Jadi ini sederhana sekali. Tepung beras dan berbiji-biji dimasak di kompor kental. Terus diaduk adonan sampai mengental gini. Hati-hati mulai mengental nih. Sebentar lebih kental. Kental diangkat dimatikan. Setelah kental matiin. Memang belum terlalu matang. Biar ini sekarang tunggu agak dingin. Setelah dingin kita campur dengan ini. Ini tepung sagu tapioka dan santan. Ini diaduk ya, jadi satu. Supaya leluasa ngaduknya, kita tuang aja ke sini. Nah, ini diaduk. Kalau sudah diaduk nanti dituang ke dalam adonan sini, adonan tepung yang tadi sudah dingin ya, dinginkan dulu. Ini nanti akan dicampur. Biar karena ini masih panas. Tunggu beberapa menit aja. Setelah dibiarkan dingin, dapat dipegang ya alasi ini. Nggak terlalu panas, memang masih agak panas, masih agak ngebul dikit tapi nggak terlalu kepanasan. Ini dituang larutan campuran sagu dengan santan. Dituang, nanti kita aduk rata sebentar. Setelah dituang semua adonan, ini kita aduk rata ya. Ini tadi di sini. Dengan larutan yang mentahnya tadi sagu, aduk sampai rata sama sekali. Kalau udah aduk rata, terus sebagian saya bikin hijau, sebagian dibiarkan tetap putih ya. Nah ini aduk rata dulu. Agak kental memang berat nih. Nah aduk ini masuk ke sini. Jadi adonan memang masih belum masak betul, masih setengah mateng ya. Kurang lebih bagi dua. Ini yang udah jadi di sini. Nah sekarang bagi dua, tetap putih dan hijau atau bikin lagi nanti ya. Ini di sini ada suji pandan, dihaluskan, ditumbuk atau di blender menjadi ini. Kemudian disaring, diambil sarinya ini. Supaya warnanya lebih bagus, boleh ditambahkan pasta pandan nanti ke sini 1-2 tetes, boleh ditambahkan ke sini. Kemudian nanti dimasukkan ke sini, tapi sebelumnya kasih air kapur sirih. Ini kapur sirih diberi air sedikit. Nah, nanti biarkan dia hancur. Kalau kapurnya sudah hancur, ambil beningnya sedikit nih Lan. Sedikit beningnya masuk ke sini. Kita ambil di sini 1 sendok makan kira-kira. Kalau kurang hijau nanti ditambah pasta pandan sedikit supaya bagus. Ditambahkan pasta pandan 1 tetes. Nah udah, kira supaya menjadi hijau. Diaduk rata. Kalau sudah rata nanti kita masak lagi ya. Ini memang masih mentah ini. Karena diperlukan adonan hijau banyak, saya habisin aja semuanya. Ntar bikin lagi yang putih, ulang lagi ya. Dia ini hijaunya, yang putih semua dikorek, diambil ke sini. Nah ini masuk, tambah lagi air suci sedikit dan pasta pandan setetes lagi. Nanti putihnya harus bikin lagi. So, kalau bikin banyak, ini banyak adonan kita banyak pakai yang hijau ya. Nomor 1 yaitu kue jongkong kelapa muda. Nah ini adonan hijau yang tadi yang memang masih belum matang ya. Tuh ini ada kelapa muda ini udah dikerok. Nah, kemudian dikasih santan nanti di sini, dimasak, biarin dingin, taruh di gelas.
untuk disajikan, bisa dijual. Nah, sekarang lihat cara membuatnya ya. Ini diisi dulu ke sini, kita kukus. Nah, ini diratakan dulu. Nah, udah ratakan. Itu ini dikukus dulu kira-kira 15 menit sampai mateng. Sementara saya membuat sausnya dulu ya. Ini ada pandan, disobek-sobek lagi biar keluar wanginya. Kemudian di sini ada santan, gula merah diiris. Ini ada garam, tepung beras sedikit untuk pengental, pakai sedikit aja. Ini garamnya sedikit biar ada rasa gurihnya. Ini gula merah dituang, santannya. Untuk saus ya, nah ini semua dimasak di sini sampai matang. Kalau gulanya kotor nanti disaring sebentaran. Ini sausnya setelah mendidih, dimatikan apinya udah. Ini juga sudah matang, saya kira dikukus 20 menit, 15-20 menit, matiin juga. Ini sekarang dibiarkan dingin dulu. Biarkan dingin, setelah dingin diisi ke dalam gelas-gelas ini ya. Nah, ini air gula kita saring dulu. Untuk sausnya nanti ini udah bersih, kotorannya diangkat. Kelapa ini boleh dikukus sebentar supaya nggak cepet basi. Nah, kukus sebentar ini menunggu dingin. Kalau sudah dingin nanti kita sendok. Coba udah siap, bisa disendoknya. Supaya adonan sama besar dapat gue dicetak di sini, mangkok kecil, kemudian ini dituang ke sini. Nah, langsung dimasuk ke sini. Kita tekan, ini supaya sama besar aja kok, nggak apa-apa. Ini kalau mau rata ditekan sedikit pakai plastik. Memang belum terlalu dingin, masih hangat-hangat sedikit ya. Nah, kira-kira udah diisi, ada 3 gelas. Kemudian diberi kelapa. Terbang. Ini kelapa dimasukkan, kelapa degan ya. Nah, ini masuk ke sini biar banyak sedikit. Ini kebanyakan mungkin. Nah, ini sekarang diberi saus. Sausnya disiram. Jadi kelapa degannya harus dikukus dulu supaya nggak basi ya. Nah, ini dituang. Nah, udah siap untuk disajikan dah. Ini macam ini. Tinggal ditutup nanti. Ini juga diberi saus. Untuk disuguhkan bisa ditutup dengan tutup plastik ya, atau dijual nih ya, siap untuk disantap. Biasanya memang yang disebut jongkong kelapa muda ini dibungkus dengan daun pisang. Karena itu ini memang kalau udah dingin agak mengeras sedikit. Jadi supaya sama, taruh di cetakan atau di gelas, ditekan-tekan sedikit dengan plastik. Kasih kelapa, jangan lupa degannya ini harus dikukus supaya nggak basi. Dituangi santan, siap disantap dah udah. Nomor 2 yaitu jongkong kuah ya, dengan saus yang dibungkus daun pisang. Pertama saya harus bikin dulu saus areh, yaitu santan, kasih tepung beras ini sedikit ya untuk pengentalnya, kemudian garam sedikit. Nah, jadi ini asin, kasih santan. Nah, ini semua dimasak dengan pandan. Pandannya sobek-sobek dulu, perlu supaya wangi. Nah, ini kemudian dimasak sambil diaduk-aduk ya. Kita lihat
aduk terus ini. Ini aduk dulu. Kalau sudah diaduk rata, panaskan. Udah siap dah. Kita tunggu mendidih diangkat untuk saus ini. Santan areh setelah mendidih, angkat, matikan. Nah, kita siapkan sekarang ya. Cara membungkusnya. Ambil 2 lembar daun pisang. Ini. Diberi 1 sendok makan adonan hijau. Sini. Kemudian diberi gula merah. Ini gula merah irisan. Manisnya dari gula merah ini. Kemudian dikasih nangka. Sini nangkanya. Tumpah. Dikasih kelapa degan. Masuk ke sini. Kelapa degan ya. Jadi adonan dikasih gula merah, degan, nangka. Nah, kemudian kita rapikan dulu ini. Mulai dikiniin ya, dibungkus dulu ya. Ini dirapikan begini. Nah, kemudian dibalik. Dibalik, diisi dengan saus yang tadi udah matang. Kasih 1 sendok sausnya. Nah, ini kemudian hati-hati kita bungkus begini, kiri kanan. Nah, dah. Kemudian ini dikasih biting. Nah, saya dibungkus, dikukus di sini. Dah, siap. Nomor 3 yaitu bongko. Adonannya dasar putih sama tadi. Nah, ini kasih pandan dulu ya. Pandan seperti tadi disobek-sobek dulu. Di sini tepung beras dituang, beri garam sedikit supaya ada rasa gurihnya, kemudian dimasukkan santan. Nah, seperti yang tadi ini adonan A nih dasar, ini diaduk dulu sampai nggak biji-biji. Kalau udah nggak biji-biji, nanti dimasak di kompor sampai menjadi kental seperti tadi. Ini tepung sagu tapioka, diberi santan, nanti dituang juga digabung. Nah, ini diaduk dulu biar nggak biji-biji juga. Udah nggak biji-biji, ini sekarang udah bagus, dimasak sampai kental seperti tadi. Dah. Aduk-aduk aja sampai kental. Nah, ini adonan dasar putih seperti tadi, kurang dibikin lagi, tinggal dituang aja campuran sagunya ini ke sini. Aduk, udah siap dipergunakan. Nah, adonan an yang tadi udah ini saya bikin separuhnya aja, jadi separuh saya taruh sini. Nah, ini gulanya pun dimasukkan separuhnya ya. Kalau yang tadi tidak manis, sekarang manis, diberi gula. Mungkin separuhnya ada gulanya. Nah, ini. Jadi udah manis. Udah diaduk, sekarang kita ambil daun pisang. Sama dengan daun pisang. Nah, isi adonan. Daun pisang yang sobek. Ini. Daun pisang diberi adonan. Ya, 1 sendok. Diberi pisang 3-4 potong. Kemudian kasih pandan biar wangi. Pandan boleh masuk di alas atau di atas. Kemudian ini kita bungkus dulu begini. Nah, dibungkus dulu ya. Nah, ini dibuka masih. Diberi arehnya tadi. Nah, ini. Kemudian dibungkus. Nah, begini. Bungkus. Kita gunting dulu daun yang nggak bagus ini. Kemudian ini dibungkus, kasih tali pinggang ini. Kemudian dibiting. Nah, siap dah. Ini digunting. Bisa dipinggang gini
Atau dilurus boleh juga ya. Nah, gunting lurus, taruh di sini. Selesaikan semuanya. Ini sekarang bongko mau dimasukkan. Yang jongkong tadi udah mateng, diangkat tadi ini. Ini kita kukus 20 menit, 15 sampai 20 menit sampai mateng. Udah. Nomor 4 itu kue sari pengantin. Adonan hijau yang tadi, kelapa parut yang sudah dikukus, saus yang tadi, saus nomor 1 ya. Nah, caranya kita ambil adonan sini sedikit, kayak 2 sendok makan. Nah, ini ya, taruh sini. Kemudian ini dibungkus gini dulu supaya nggak bocor. Nah, ini isikan sausnya di sini. Kasih saus, kemudian dibungkus sini. Nah, udah jadi deh, dibitingin. Nah, saya dibitingin. Nah, taruh sini, kita kukus, tinggal diselesaikan. Nomor 3 yaitu bongko udah mateng, diangkat biar. Nah, ini kue sari pengantin. Nomor 4 dikukus sampai matang. Nomor 5 itu kue lampu istimewa pakai takir. Ini daun pisang, saya masih ini yang terlalu kaku, agak lemes. Kalau daun kaku emang gampang sobek. Ini dilepit kiri kanan ini, nah lebih enak ini. Kemudian ini ujungnya dilipat begini. Nah ini kalau dia udah dilemesin enak ya. Ini dibitingin. Nah, terus satu lagi juga sisi separuhnya sama dilepit kiri kanan. Ini dilepit gini juga udah. Jadi ini takir, ujungnya dilepit supaya lebih kaku, lebih tebal. Nah ini kelebihannya dibuang aja. Nah ini udah siap. Ini caranya, kita kasih gula merah sini sedikit supaya rasanya manis ya. Gula merah, buang. Kemudian kasih adonan ini diratakan di sini. Udah ada dikukus ini. Udah. Ini juga kasih gula merah sedikit supaya ada rasa manis. Adonan ini tidak manis sama sekali. Ini kasih adonan. Udah. Selesaikan sampai semuanya, nanti kita kukus. Setelah diisi, ini nomor 5 kue lampu-lampu dikukus. Tadi nomor 4 kue sari pengantin udah mateng, diangkat aja. Nah ini kukus 15-20 menit sampai matang. Dah. Nomor 6 yaitu kue sumping. Adonan tetap sama, tapi kasih gula merah, kasih talas kukus, sudah dipotong dadu. Boleh kasih degan, boleh enggak. Kasih degan lebih gurih ya. Nah, caranya ini daun diambil 2 lembar sini, kita isikan adonan. Ini adonan sedikit, kayak 2 sendok makan. Kasih talas, kasih gula merah. Kasih degan. Nah, ini caranya. Jadi yang bikin manis itu gulanya, nanti dia mencair. Kasih kelapa udah. Ini nggak ada saus, hanya dibungkus saja gini. 1, 2 gampang. Nah, udah ditingin. Mau harum boleh kasih pandan. Nggak gini aja udah enak. Udah kukus sampai matang. Kue sumping nomor 6 yang diberi talas, gula, kelapa, dan adonan ini sudah dibungkus di sini, dibungkus tum, sekarang tinggal dikukus. Tadi kue lampu-lampu nomor 5 udah mateng, tinggal diangkat ya, ditukar isinya ini. Nah, ini udah mateng. Panas. Nah ini. Kukus 20 menit sampai matang.
Nomor 7 yaitu kue pisang atau sebut juga nogosari yang dibungkus ya, dilipit. Kasih supaya wangi, kasih pandan dulu 1 lembar yang lemas bawahnya. Kemudian dikasih adonan 1 sendok makan, diberi pisang 1, pisang raja, dibungkus lagi dengan adonan sekali lagi. Nah, kita rapikan ya semuanya biar tertutup pisangnya, nggak kelihatan, ini biar rapi. Nah ini kemudian dibungkus ini. Nah, gini kita bungkus kurang rapih, rapikan. Kemudian ini diginikan, lepit, ini lepit. Nah ini boleh kasih pinggang sedikit sini gini. Kalau kelebihan daun nggak bagus, bisa dipotong sekarang atau nanti. Ini setelah dikukus nanti dirapikan lagi, kita balik. Jadi ini tadi dibungkus gini ya, setelah mateng dibalik bungkusannya begini. Jadi ada 2 kali jalan. Saya ulang, ini lebih rapi dulu, ini daunnya memang mudah sekali. Nah ini gini, lebih keker, daun dibungkus. Nah ini rapi, bungkus gini. 1 lagi juga, nah bungkus kiri kanan, boleh kasih pinggang dikit. Kalau udah rapi, kalau udah dikukus ada dirapikan lagi, bungkus. Nah ini taruh. Nah, terus selesaikan semuanya. Jadi ini pisang muda, mau agak tua sedikit juga boleh daunnya ini. Ini isi dulu daun. Oh kasih pandan 1 lembar supaya wangi. Ini adonan diratakan dulu. Kasih pisang 1 iris. Nah ini rapihkan lagi. Biar benar-benar rapih. Kemudian ini dibungkus, rapiin dulu. Nah ini gini. Ini. Jadi kiri kanan begini aja 1. Selesaikan sampai semuanya. Kue pisang nomor 7 udah selesai dibungkus. Sekarang yang nomor 6 itu kue sumping, udah mateng, diangkat aja. Nah, ini kukus lagi kira-kira 20 menit sampai matang. Nah, kue sari pengantin nomor 4 setelah matang dibuka bitingnya, kemudian diberi kelapa ya, tadi ada gula. Sekarang kasih kelapa. Nah ini ada saus gulanya di sini. Enak sekali nih. Jo. Nah, sekarang kasih saus gula. Kasih kelapanya di sini. Nah, penyajian dengan kelapa ini sini boleh dibungkus lagi seperti mula-mula atau untuk penyajian saya taruh gini aja. Kalau ini mau dibungkus lagi ya boleh gini. Nanti dibitingin lagi. Kue lampu-lampu sebetulnya penyajiannya begini aja udah, nggak ada apa-apa, dalamnya udah ada gula manis ya. Tapi kalau mau kasih saus ya enak. Ini saya kue lampu-lampu bener permukaannya sama gede. Ini saya kasih saus jadi bukan lampu-lampu variasinya, nggak apa-apa, enak, gurih lebih. Nah ini dipenuhin dengan saus udah. Penyajiannya lain lagi deh, variasinya ada. Udah. Nah ini kue sumping talas. Itu nomor 6, ada gula merah yang udah mencair, ada talas potongannya, enak disantap ini. Nomor 8 itu kue pisang ayam. Kok ada pisang, ada ayam. Adonannya, adonan kue pisang tadi ini tetap yang putih, tapi isinya ayam. Nah ini ayamnya ya, ada di sini ayam direbus suwir-suwir. Ini labu siam diparut atau dipotong korek api, mesin garam, dicuci. Bumbunya ada serai, daun jeruk purut. Di sini ada bumbu halus, itu bawang merah, bawang putih, kencur, tumbar. Semua dihaluskan, diulek menjadi ini ya. Nah, bumbunya lagi merica, garam, gula pasir, santan kental. Nah, ini saya masukkan aja
mericanya masukkan ke sini sedikit, garamnya masuk ke sini juga sedikit, gula pasir agak manis, ini mau lebih manis ya. Nah, masuk ke sini. Seperti tadi adonan ini tidak manis, ini mau lebih manis sedikit. Nah, kemudian sekarang ini nomor 1, panasin kompornya dulu. Saya panasin kompor, kita masukkan di sini. Panasin minyak dulu, 1-2 sendok makan. Ini tadi yang bumbu sudah dihaluskan, ditumis. Jadi di sini ayamnya direbus, suwir-suwir. Biasanya mereka lebih halus lagi, tapi nggak terlalu halus, boleh segini. Kalau yang tradisional tuh halus sekali. Sekarang gini aja, biar lebih terasa digigitnya ya. Nah, ini ditumis sampai harum dulu. Setelah harum, masuk semua ini di sini. Demikian pula labu siam atau pepaya muda. Aku dulu pakai pepaya muda, tapi kalau tidak ada, kasih labu siam, nggak apa-apa, sama juga ya. Nah, ini kemudian dia masukkan santan kental, dimasak sampai mengering. Nah, ini dimasak sampai mengering, betul-betul kering. Udah, angkat, matikan. Kita tuang ke sini. Siap untuk diisikan nanti ya. Nah, ini biar ada sini. Serainya ke situ aja. Nah, ini udah siap. Sekarang cara membungkusnya. Daun diukur lebarnya kayak 6 cm ya. Nah, ini dibentuk gini. Nah, bentukin dulu. Daunnya dibikin segitiga. Setelah segitiga, isi adonan sini terus sama ke ujungnya. Membungkusnya agak-agak sulit, sebab daun pisangnya memang lemas juga mudah. Kalau agak kaku lebih mudah ya. Nah, ini kita isi dengan ini isian ayam. Nah, padatkan, masuk ke dalam, kemudian kita rapiin lagi. Nah, masukkan sini, isinya agak banyak dah, supaya padat, kau kan kempes ya. Nah, setelah dibentuk segitiga ini, kita rapikan gini. Nah, kalau mau kelihatan datar, ini pencet gini sebentar. Bentuknya udah segitiga belum? Nah, kalau udah segitiga gini bagus. Keluar sini nggak apa-apa, dipencet sininya. Udah. Nah, bentuk gini, lipat sekali lagi, udah dah, siap. Ini lebihnya dimasukkan ke sini, sedikit. Dah, kue pisang sudah mateng, diangkat. Nah, ini kue pisang ayam dikukus di sini ya. Sama waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini taruh. Dah, biarkan dulu. Nomor 9 itu kue pisang gulung. Nah, adonan kita gulung aja di sini di plastik, sebentar. Kemudian kasih pisang. Ini dikupas, yang masih ada kotorannya taruh di sini supaya bagus. Ini supaya kelihatan, saya bikin pakai plastik dulu, enak kelihatan isinya ya. Nah, ini kasih lagi adonannya, supaya kurang tertutup. Bisa dikukus dengan daun pisang, bisa dengan plastik. Kalau dengan plastik langsung kelihatan ya. Nah, gini, bagus. Ke plastik aja, nggak usah dibongkar lagi. Nah, ini juga di sini satu lagi, menjadi 2. Ya. Sini, buang yang ininya nggak bagus. Yang hitam-hitamnya pisang dibuang sebentar. Ini taruh di sini. Kita tutup lagi dengan adonan, dirapatkan supaya sama besar. Memang kalau pakai plastik enak kelihatan ya. Bisa gue dengan daun pisang. Ini kelihatan langsung bulatnya. Nah, udah.
Ini saya pindahkan ke sini di daun pisang. Yang memang tradisional, ini digulung, kemudian diputus. Nah, sekarang lepitnya nih supaya bagus ya. Ini diginikan. Nah, jadi nanti bulat bagus kan nih. Nah, ini satunya lagi juga. Jadi lepit belakang gini. Kalau kepanjangan nih boleh dibuang daunnya. Nah, gini. Supaya bulat nanti ya. Udah siap untuk dikukus nanti di sini. Di 2 gulung. Ini satu lagi juga bisa dipindahkan. Nah, pindahkan aja dua-duanya. Gulung yang rapi. Sini. Jadi dapat dipergunakan plastik atau daun pisang, kan memang resminya daun pisang ya. Nah, ini bagus. Hingga dilepit sini supaya bisa bulat. Gilik jadi bagus. Nanti penyajiannya dipotong-potong ini. Dah. Kukus di sini nanti. Kue pisang ayam udah mateng. Panas, diangkat deh. Sini kue pisang hijau gulung dikukus 20 menit sampai matang. Kue pisang hijau pertama dipanaskan dulu sini. Biar panas ya. Kalau udah dipanaskan, di sini ada tepung beras, nanti dituangin air panas sini, supaya bisa jadi kepala namanya ini untuk dibentuk. Ini ada sagu, air suci, santan untuk diaduk-aduk. Sebentar ini biar panas dulu nih. Udah panas, baru bisa dibentuk. Sementara ini boleh diaduk. Kita aduk sini. Ini mau menjadi hijau. Nah. Aduk sedikit-sedikit. Kalau udah bisa diaduk, udah siap ini. Emang pas sekali ini. Nah. Bagus ini. Sekarang ini kalau sudah panas, nanti dituang tunggu beberapa menit lagi. Setelah airnya panas, hampir mendidih, dituang. Panas-panas. Langsung diaduk. Diaduk jadi mengental ini. Sampai nanti udah bisa dipegang dengan tangan ya, sebentar lagi. Tunggu aduk aja. Nah, ini tepung sagu tapioka dengan air suji dituang semuanya. Diaduk ke sini. Kalau udah agak dingin, saya aduk dengan tangan sampai rata sekali bagus. Ya, ini udah bisa dibentuk dengan tangan. Terus agak panas, tunggu beberapa menit lagi. Setengah bagian adonan itu di plastik. Nanti digulung pisang ya, ini pisangnya. Yang hitamnya juga dibuang sedikit nanti. Nah, ini sekarang taruh di sini. Kita gulung. Kalau tadi adonannya lembek, sekarang adonannya lebih keras ya. Nah, untuk dibentuk ini, dibentuk menjadi pisang. Sini aja. Menjadi
bentuk pisang kembalikan lagi dengan ada tangkainya di sini juga. Nah, ini nah, bentuk. Jadi pisang ujungnya kecil, tangkainya lebih melengkung seperti pisang yang ini ya. Nah gini, kira enggak dibentuk. Penyajiannya sih nanti dipotong-potong kok nggak apa-apa. Cuma ini biar bagus aja penampilannya. Nah ini udah jadi pisangnya. Pisang kulitnya hijau. Masih terus dirapikan. Untuk pisang. Jadi deh. Inilah bentuk pisangnya ya udah jadi. Nanti ini dikukus di sini. Biar aja kukus gini, agak miring bentuknya. Nah, kue pisang hijau gulung sudah mateng, diangkat ini. Sekarang ini kue pisang naik. Kue pisang hijau, memang hijau warnanya ini ya. Nah, kukus juga deh ini. Biarkan dulu. Nah, ini saus ya untuk kue pisang hijau nomor 10. Bahan yang dipergunakan itu santan, gula, terus tepung beras, garam sedikit ya. Nah, caranya masukkan jadi satu semua. Garam sedikit, gula pasir, tepung beras untuk saus, ini santannya. Semua dimasak jadi satu dengan pandan ini. Nah, diaduk dulu. Aduk rata, kemudian dimasak sampai mendidih, kental matang. Kue pisang ayam, ini kue pisang hijau gulung. Supaya daunnya bagus, bisa ditukar kasih daun yang seger ya. Soalnya disajikan dengan daun nanti. Ditukar aja daunnya, ganti seperti gini tadi nih. Saya pisahkan. Digulung lagi, bungkus biar rapi. Boleh dibitingin lagi seperti mula-mula. Karena disajikan dengan daun pisang yang akan dipotong ya. Nah ini. Kepanjangan dibuang sedikit. Dah. Dah, kemudian kita potong dah. Ini. Siap untuk disajikan nih. Nomor 11 itu petulo. Nah, bahannya ini tepung beras, air, gula pasir. 3 macam mau dimasak ya, kita tuang aja dulu. Tepung beras, gula pasir, dan air. Diaduk dulu. Nanti dimasak kental seperti tadi ya. Aduk rata. Kemudian ini ada tepung sagu tapioka dicampur dengan air sini ya. Nah. Ini ada air kapur sirih masuk sedikit aja. Sini 2 tetes, ada garam, boleh sedikit masuk ke sini udah. Ini diaduk semuanya. Ada rasa gurih. Ini dimasak di kompor sampai kental. Kita aduk-aduk terus sampai bagus ini. Agak waktu. Saya dibiarkan dingin, kita campur dengan air sagu nih tadi ya. Ini aduk. Nah, jadi encer adonan ini sekarang. Aduk aja pelan-pelan sampai bagus ini. Kalau udah bagus, saya bagi 3. 1 biarkan putih, yang 1 hijau, 1 merah jambu. Nah udah, ini dibagi 3. Nah sebagian putih saya masukkan ke dalam sini dulu, ke dalam cetakan.
Kemudian kita tekan sini biar keluar dah ini. Nah, jadi masih ada lagi. Di sini cetakan Pirex ini dioles dengan minyak dulu. Ini nanti kita sprit di sini, semprot. Nah, cukup segini kira-kira. Nah, banyak. Di putih, merah juga ya, udah habis adonannya nih. Habis. Tambah lagi, dikit lagi. Untuk tadi satu lagi nih. Dah. Ini mau kasih merah dan hijau. Ambil di sini. Hijau, dikasih hijau pasta. Sedikit merah hijau boleh, mau kasih dengan itu aja boleh juga dengan pink ya. Nah, udah ini bagus. Diaduk juga. Hijau kalau sudah rata juga diisi ke dalam cetakan. Ada bekas putih sedikit nggak apa-apa. Taruh. Diisikan. Semprot di sini nanti. Ini yang hijau keluar. Dah. Sementara ini dikukus dulu aja biar nanti matang. Setelah matang diangkat dah telurnya. Aduh, panasnya ini. Siap untuk disajikan. Bagus. Inilah pisang yang disajikan dengan es batu sedikit. Kemudian dikasih saus dulu sini, siram saus santan, dikasih kasih susu kental manis ya supaya lebih manis. Nah, kemudian dikasih ini sirup merah sedikit ya. Nah, baru ini siap untuk disajikan. Ini yang dingin, ini di sini pisang yang hijau juga. Tapi disiram saus aja ini. Penyajiannya udah. Kasih saus. Boleh gini, boleh kasih ini. Terserah yang mana aja penyajiannya. Ini setelah matang, matikan apinya. Kita turunkan juga. Wih, panas. Nah, telur yang bagus ini bagus keker segini ya. Nggak lembek, nggak keras. Nah, kita tata di sini. Udah. Siap disajikan dengan saus disiram ini. Boleh kasih saus atau di pinggirannya boleh sini kasih saus. Aduh, enak sekali dimakan dengan saus.
Selesailah sudah jajan tradisional yang menggunakan tepung beras yang baru saya peragakan. Sederhana, tidak sulit, semuanya sudah banyak dikenal dan tetap digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk memperkaya macam-macam jajan tradisional yang lain, Anda dapat mengikuti seri-seri jajan tradisional yang kelas videonya telah tersedia. Lihatlah di brosur kami atau di website dengan alamat www.kursusdesdharmaputra.com untuk mengetahui seri-seri jajan tradisional yang lain. Selamat mempraktekkan dan sampai berjumpa di kelas video yang lain.